Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Aziz Alimul Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian observasional analitik. Apa saja rancangan penelitian observasional analitik yang akan kita bahas? Pertama adalah cross-sectional, yang kedua adalah case control, dan cohort. Baik, kita mulai dari rancangan penelitian cross-sectional. Apa itu rancangan penelitian cross-sectional? Rancangan penelitian cross-sectional itu ada sebuah rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan yang dilakukan pada saat bersamaan atau melakukan pemeriksaan status paparan dan status penyakit pada titik yang sama. Ini sebenarnya desain penelitian pendekatan studi epidemiologi, sehingga bicara pada aspek paparan, kemudian pada aspek penyakit. Nah, ini bisa dianalogkan pada masalah-masalah keperawatan yang lain. Nah, penelitian ini umumnya dilakukan pada hubungan penyebab dan kejadian penyakit yang relatif pendek. Jadi faktor risiko atau dengan faktor efek, yang dimana faktor risiko dan faktor efek itu sebagai bagian yang dikaitkan atau yang menghubungkan, yang menjadi pengaruh, itu relatif pendek. Kemudian antara faktor risiko bisa juga diukur atau faktor efek sama-sama bisa diukur. Jadi pendekatan waktu yang sama, pengamatan yang sama, pengukuran yang sama. Nah, penyebab dengan kejadian yang relatif pendek, ini contohnya gini. Seperti hubungan penyakit atau faktor makanan yang menjadi penyebab dari kejadian diare. Faktor makanan dengan penyebab diare itu kan relatif pendek di dalam hubungan sebab akibatnya. Nah, sehingga pendekatan ini bisa digunakan dengan menggunakan pendekatan cross-sectional. Atau bisa digunakan pada aspek jenis-jenis topik dengan masalah yang lain. Nah, penelitian ini lebih efisien untuk merumuskan hipotesis baru, namun lebih lemah di dalam pengujian hipotesis kausal. Jadi ini sebenarnya sangat lemah ketika kita melakukan pengujian hipotesis kausal. Nah, namun demikian, jenis ini tidak tepat juga kepada penelitian penyakit yang jarang. Jika Anda menemukan kasus yang jarang, yang tentu sampel yang mau Anda teliti itu tidak terlalu banyak, maka jangan sekali-kali menggunakan cross-sectional. Nanti akan kesulitan, nanti akan banyak kelemahannya itu. Nah, kemudian kita lihat apa keunggulan dan kelemahan ini. Jadi yang jelas keunggulannya adalah pelaksananya mudah. Hasilnya cepat diperoleh. Kemudian dapat meneliti banyak variabel sekaligus tadi kita jelaskan. Kemudian resiko subjeknya drop out-nya kecil karena tidak banyak mengalami kendala etik. Resiko subjek drop-nya kecil karena sampelnya diambil juga banyak. Nah, namun kelemahannya sulit mengetahui mekanisme mana sebab, mana akibat. Makanya tadi kita jelaskan bahwa ini jarang atau mungkin tidak efisien ketika kita menggunakan atau lebih lemah ketika menggunakan pengujian hipotesis kausal. Nah, bila faktor risikonya jarang ditemukan, perlu banyak subjek yang dibutuhkan. Jadi kalau memang jarang katakanlah, ini sulit, memang harus butuh banyak subjek yang dibutuhkan jika kasus faktor risikonya jarang. Makanya kan tadi saya sampaikan bahwa ini membutuhkan subjek, membutuhkan ini yang banyak. Nah, kurang cocok untuk penyakit dengan durasi yang pendek. Nah, penyakit-penyakit yang tidak pengamatannya lama, bukan penyebabnya ya, penyakit yang relatif pendek sulit pengukurannya. Nah, kemudian kesimpulannya ini hubungan atau korelasinya sebenarnya paling lemah. Itulah sebenarnya keunggulan maupun kelemahan dari cross-sectional. Saya mencontohkan gambaran bagaimana gambaran rancangan penelitian cross-sectional ini. Karena ini sebenarnya banyak digunakan oleh studi epidemiologi, maka bicaraannya adalah terkait dengan kasus exposure, kemudian terpapar, kemudian terkena sebab, kemudian disease atau kasus sebagai akibat. Maka ketika Anda melakukan penelitian dengan mencari hubungan sebab akibat, Anda boleh menggunakan analog seperti itu. Tetapi pada istilah-istilah yang sering digunakan ini adalah istilah-istilah pada bidang kedokteran atau khususnya studi epidemiologi.
Nah, oke. Nah, tetapi bagaimana keperawatan bisa dipakai atau bisa digunakan dengan menganalogkan kasus atau terkena sebab sebagai faktor sebab, kemudian sebagai dampak sebagai akibat. Kita lihat di sini. Ini adalah sebuah subjek. Siapa yang mau diteliti? Katakanlah sampel yang mau diteliti. Maka dari sini akan kelihatan. Nah, karena ini adalah macam-macam dari orang-orang yang mau kita teliti, ya, dari satu orang akan bisa kita kelihatan apakah dia terpapar atau dia kemudian dia terjadi sebuah penyakit, ya. Ini kemudian ada kasus lagi, satu orang lagi atau sampel yang kita lihat, nah ini adalah tidak terpapar tapi dia punya penyakit. Nah ini sama-sama ada kelompok atau orang yang kita amati atau yang kita teliti, dia tidak berpenyakit dan dia juga tidak terpapar. Kemudian yang satu ini adalah orang yang tidak terpapar namun dia tidak penyakit. Nah, pengamatan ini tidak ada pengelompokan, tidak ada mengkategorikan, namun semua orang, semua subjek atau semua sampel yang kita teliti, kita nilai apakah dia terpapar atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kami coba lihatkan contoh bagaimana ketika kita mau melakukan penelitian dengan studi cross-seksional ini. Nah, kita awali dari sini. Jadi kita tentukan kalau Anda akan melakukan penelitian cross-seksional. Tentukan subjek penelitian siapa yang mau Anda teliti. Apa yang mau Anda teliti. Kemudian dari situ tentukan variabel. Mana variabel independennya, mana yang variabel dependennya. Ini contohnya begitu memudahkan di dalam proses ini. Nah, seandainya Anda melakukan penelitian hubungan antara kualitas menyusui dengan kelancaran pengeluaran ASI, katakan di situ. Maka anggap bahwa ini sebagai variabel independennya, kualitas menyusui dan kelancaran ASI juga variabel dependennya. Nah, kita bagi di situ. Nah, ketika variabel, karena ini bisa bersamaan, apakah kualitas menyusui dengan kelancaran ASI itu memiliki hubungan atau faktor sebab akibat yang penyebabnya relatif pendek? Jika kita mengukur sekali di dalam pengukuran, kemudian kami mengukur kualitas menyusui kami ukur, kemudian waktu yang bersamaan juga mengamati bagaimana kelancaran ASI itu. Nah, kualitas menyusui kita ukur, waktu bersamaan pula kita amati bagaimana kelancaran ASI. Kemudian kita analisis. Maka ketika kita melakukan penelitian seperti itu sebenarnya adalah desain penelitian cross-seksional. Nah, hasil analisisnya nanti akan kita masukkan ke dalam tabel. Kualitas menyusui baik atau tidak baik, katakan. Kemudian kelancaran ASI lancar atau tidak. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, kualitas baik itu yang lancar berapa, yang tidak berapa. Kualitas yang tidak itu yang lancar berapa, yang lancar berapa, yang tidak lancar berapa. Kemudian dari sinilah kita hitung, kita analisis dengan menggunakan penghitungan dengan analisis statistik yang ada ketika kita melakukan penelitian cross-seksional. Itu adalah rancangan penelitian cross-seksional. Kemudian kita lanjut kepada rancangan penelitian case control. Nah, case control, apa itu rancangan penelitian case control? Kita lihat definisinya. Sebuah penelitian dengan melakukan perbandingan, dengan membandingkan kelompok kasus dulu, kemudian ada kelompok tanpa penyakit atau tanpa kasus. Artinya yang selama mungkin ini bisa dikatakan kelompok normal. Jadi itu kelompok yang membandingkan antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui proporsi kejadian berdasarkan riwayat ada tidaknya paparan. Jadi nanti kita lihat apakah kasus A, apakah kelompok B sebagai kontrol. Ini akan dilihat kira-kira memiliki riwayat paparannya ada atau tidak. Nah, kemudian memilih dua kelompok berdasarkan status kesehatannya. Penyakit, yaitu kelompok penyakit, ya ini sudah kita bandingkan. Kemudian kita lihat nanti. Nah, bagaimana gambaran ini? Jadi memilih dua kelompok berdasarkan status penyakit. Ini kelompok penyakit, ya ini. Nah, kemudian kelompok yang tidak penyakit. Nih.
rancangan ini dikenal dengan retrospektif. Kenapa? Nah, karena kita memilihnya dari sini. Dari penyakit yang tidak penyakit. Gampangannya begitu. Dari masalah kesehatan, saat ini masalah kesehatan sini. Masalah keperawatan tidak memiliki masalah perawatan atau begitu. Nah, kemudian kita bicara tentang retrospektif. Kita akan melihat ke belakang. Apa itu retrospektif? Yaitu rancangan penelitian dengan melihat ke belakang dengan suatu kejadian yang berhubungan dengan kejadian penyakit yang diteliti saat ini. Nah, yang diteliti pada saat ini, hal ini berarti penelitian ini upayanya apa? Untuk melihat faktor penyebab di masa yang lalu. Nah, ini faktor penyebabnya apa? Yang terpapar dan tidak terpapar ini akan kita kelihatan. Penyebabnya di situ terhadap kejadian sekarang. Jadi ini kejadian sekarang, kemudian ini penyebab masa lalu. Nah, pendekatan rancangan ini sangat cocok dengan penelitian yang langka. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti merasakan kesulitan di dalam mendapat kelompok kontrol. Ini memang karena ini langka, maka kesulitan di dalam melakukan kontrol. Namun, keuntungan dari penelitian ini adalah sangat cepat dan murah sebenarnya. Karena ini di awal dalam prosesnya seperti tadi nanti. Nah, jadi kita akan melihat kira-kira penyebabnya. Katakan kita akan meneliti penyakit, maka kita lihat dari penyakit itu yang terpapar dengan yang tidak. Artinya penyebabnya akan kelihatan. Demikian juga yang berpenyakit atau yang memiliki masalah, tidak memiliki masalah kesehatan. Kemudian kita lihat apakah dia terpapar atau tidak. Ini. Kemudian kita lihat contoh bagaimana desain penelitian yang memudahkan. Nah, seandainya kita melakukan penelitian tentang pengaruh status gizi ibu hamil trimester 1 dengan kejadian BBLR. Ingat, penelitian dimulai dari sekarang. Maka kita melihat dulu kasus BBLR-nya. Kita lihat kasus BBLR-nya, kemudian kita lihat bayi yang berat badannya normal. Nah, ingat tadi kita harus membuat kelompok penyakit. Ya, ini kelompok penyakit ada kelompok yang BBLR, kelompok yang normal atau kelompok yang kontrol ini. Kemudian kita lihat ke belakang, kita cari faktor risikonya. Dari kelompok kasus ini, status gizi ibu hamilnya pada trimester 1 itu yang baik berapa, yang tidak berapa. Demikian juga yang bayi berat badannya normal, itu kita lihat faktor ke belakang. Pada trimester pertama, status ibu gizi hamilnya itu yang baik berapa, yang tidak baik berapa. Kemudian baru kita bandingkan hasil di sini. Nah, kita analisis statistik. Apakah gizi ibu hamil itu berpengaruh pada kejadian kejadian BBLR. Nah, bagaimana gambaran hasil analisisnya ke dalam tabel itu? Maka karena kita tadi mencari pengaruh status gizi trimester 1 kemudian kejadian BBLR. Nah, hingga akan muncul tabel sebagaimana berikut ini. Yang gizi yang tidak baik atau yang kurang itu belum berapa jumlah yang terjadi BBLR, berapa yang tidak. Kemudian gizi yang baik kira-kira yang BBLR itu berapa, yang kena kasus berapa, yang tidak berapa atau kelompok kontrol ini. Kemudian dilakukan analisis. Itulah penelitian ya case control. Jadi melihat kasus faktor paparannya atau faktor penyebabnya adalah ke belakang. Oke. Selanjutnya yang ketiga, rancangan observasional yang ketiga adalah cohort. Nah, hampir mirip dengan case control, tapi ini terbalik penelitian ini. Apa rancangan penelitian cohort itu? Penelitian ini dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan dulu kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar. Kemudian diamati sampai waktu tertentu untuk melihat ada dan tidak ada efeknya atau fenomenanya itu. Nah, kelompok tersebut harus dipastikan bebas dari penyakit atau yang mempengaruhi kondisi daripada subjek gini. Kalau nanti akan mempengaruhi, akan menghasilkan riset penelitian yang tentu memiliki nilai bias yang sangat tinggi. Desain ini merupakan desain yang terbaik dari kelompok analitik, yang observasional, yang analitik. Karena akan memberikan bukti hubungan sebab akibat. Namun penelitian ini membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal. Sehingga penelitian ini bisa dikenal dengan nama penelitian prospektif.
prospektif. Kalau tadi retrospektif, kalau yang ini prospektif. Atau juga orang-orang ada yang mengenal studi longitudinal. Nah, bagaimana cara kita melakukan penelitian kohort itu? Dibalik. Nah, tadi itu diawali dari disease dan tidak, atau penyakit yang tidak berpenyakit. Namun, pada penelitian kohort itu akan dimulai dari apa? Yang terpapar dan yang tidak terpapar. Arti yang punya faktor risiko dulu, yang kemudian faktor risiko. Contohnya begitu. Kemudian diikuti sampai ke belakang, sampai ke depan, beberapa hari, beberapa bulan, sampai dia terpapar, dia sakit atau yang tidak. Kemudian demikian juga yang tidak terpapar, yang sakit atau yang tidak. Nah, rancangannya bagaimana? Andai kan kita meneliti tentang tadi penyakit gizi ibu hamil trimester 1 terhadap berat badan bayi lahir. Kalau tadi kita melihat mengamati dari kejadian BBLR dulu, kita mencari BBLR dulu. Namun kalau sekarang kita berawal dari ibu-ibu yang kelompok trimester pertama. Nah, kita kelompokkan penelitian dari sini. Tentukan subjek penelitian dulu, siapa yang mau diteliti. Kelompok yang terpapar, katakan di sini. Ibu gizi atau status gizi kurang ibu trimester pertama. Ini yang terpapar. Kemudian juga yang ibu yang tidak terpapar, termasuk status gizi yang baik. Nah, jadi trimester pertama, status gizi ibu yang kurang, kita amati sampai bayi lahir. Nah, kemudian itu kita ukur bayi yang lahir itu berapa yang normal, kemudian berapa yang tidak. Demikian juga pada kelompok yang tidak terpapar. Dalam hari ini ada status gizi ibu baik. Kita ikuti sampai selesai, sampai bayi lahir, yang normal berapa, yang tidak. Nah, dari sinilah kita amati, kemudian kita analisis, kita bandingkan di situ. Nah, hasil analisisnya akan menghasilkan tabel sebagaimana berikut. Jadi sama tabelnya. Jadi status gizi ibu trimester 1, nah tidak kurang, tidak baik, dalam hal ini adalah kurang status gizinya. Berapa yang normal kejadian BBLR-nya, berapa yang tidak terjadi, artinya kejadiannya tidak terjadi itu. Kemudian demikian juga baik begitu. Nah, ini contoh rancangan penelitian kohort. Nah, dari semua desain penelitian observasional, tentu saya ingin menjelaskan perbedaannya dari desain itu. Nah, yang pertama dari desain, bagaimana cara pencuplikan sampling desainnya, pengambilan sampelnya. Tentu studi potong lintang itu dikenal dengan nama cross seksional. Itu random ya sampel atau sampelnya terpisah. Kemudian ini juga begitu, kalau case control pasti atau terpisah dengan kelompok yang kontrol ya, satu campuran. Kemudian juga bisa sampel terpisah untuk terpapar dan yang tidak terpapar. Ini juga bisa terpisah di situ. Nah, kemudian arah pengamatannya. Nah, ini satu titik waktu, dalam satu waktu istilahnya pengukurannya. Kalau yang case control adalah ke belakang, retrospektif. Tapi kalau yang studi kohort adalah prospektif atau follow up sampai periode waktu tertentu. Kemudian pengumpulan data. Nah, data historis maupun data sewaktu. Ini juga hampir sama. Bisa diukur. Kemudian tingkat kausalitas. Bagaimana hubungannya? Nah, ini bisa mencari hubungan antara penyakit dan faktor risikonya. Ini bisa diketahui. Kalau ini adalah faktor kausalnya dari awal ya. Faktor penyebabnya dilihat dari awal. Kemudian kalau kohort faktor kausal dengan bukti sekuensinya temporal. Nah, ukuran resikonya pada cross seksional menggunakan prevalensi sebagai pengganti risiko. Kemudian studi kontrolnya dengan menggunakan odds ratio sebagai pengganti risikonya. Kemudian kalau studi kohortnya menggunakan insidensi atau insidensi rate-nya, IR-nya, ya, relative rate-nya. Kemudian odds ratio, IR-nya itu perbandingan resikonya ini. Nah, untuk prevalensi, odds ratio, insidensi atau insidency rate dan odds ratio semuanya ini akan kita bahas secara khusus di dalam video atau materi-materi selanjutnya. Jadi itulah 3 desain untuk studi observasional. Demikianlah penjelasan materi kali ini tentang 3 rancangan observasional, mulai dari cross seksional, kemudian case control, kohort. Mudah-mudahan Anda memahaminya dengan baik.
Kemudian kita akan bertemu kembali kepada pertemuan selanjutnya pada desain penelitian eksperimental. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.